Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Paulina dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dari NIM 190351100005. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tumbuhan Air dan Makroalga. Oke, langsung saja. Untuk outline pembahasannya, di sini saya menggunakan sampel apu-apu dan lokasi pengambilan sampelnya yaitu di Jalan Aji Gunung 2, Kabupaten Sampang. Sampel yang kedua, kangkung air. Lokasi pengambilan sampel di Jalan Raya Cekuk, Kabupaten Pamekasan. Dan yang terakhir ada teratai. Lokasi pengambilan sampel di Balai Pembenihan Ikan di Desa Pademau, Kabupaten Pamekasan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apu-apu. Taksonomi dari apu-apu sendiri, apu-apu ini termasuk pada kerajaan plantae atau tumbuhan, filum Praseophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, dan famili Araceae, genus Pistia, dan spesies Pistia Stratiotes L. Morfologi dari apu-apu sendiri, yang pertama mempunyai akar. Akar dari apu-apu sendiri berwarna putih kehijauan dan mengambang di bawah roket atau di bawah dari daun tersebut dan memiliki stolon. Daun dari apu-apu ini berwarna hijau muda sampai berubah kekuningan apabila sudah tua. Dengan ujung daun membulat, kemudian pangkal agak runcing, tetapi tepi depannya berlekuk dan memiliki bulu tebal dan lembut. Mahkota daun seperti bunga mawar. Sedangkan bunga dari apu-apu sendiri memiliki tipe bunga tongkol, muncul di ketiak daun dan berwarna putih. Apu-apu sendiri memiliki buah berwarna merah berbentuk bulat, biji bulat berwarna hitam. Sedangkan habitat dari apu-apu ini tumbuh di bagian air tergenang seperti danau, rawa, dan sungai aliran arus tidak deras dan mengapung. Tumbuhan air apu-apu ini memiliki manfaat sebagai mampu menyerap limbah radioaktif dan logam berat, serta dapat juga digunakan sebagai obat herbal dalam mengobati batuk, demam, dan pelancar air seni karena mengandung alkohol, tadin, flavonoid, saponoid, minyak lemak, dan glikosid. Tumbuhan air yang kedua adalah kangkung air. Kangkung air ini memiliki taksonomi dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea, dan spesies Ipomea aquatica. Morfologi dari kangkung air ini memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar menyebar ke semua arah. Batang dari kangkung air ini bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air. Tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Daun dari kangkung air ini berbentuk daun yang meruncing ataupun tumpul. Permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, sedangkan sebelah bawah berwarna hijau muda atau pucat. Bunga dari tanaman kangkung air ini menyerupai trompet, dan daun mahkota bunga berwarna putih atau merah lembayung. Buah dari kangkung air ini berbentuk bulat telur yang di dalamnya berisi 3 butir biji. Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya. Sedangkan habitat dari kangkung air ini biasanya hidup pada perairan tergenang. Kangkung air biasanya tumbuh liar secara alami di sawah, parit, tepi sungai, atau bahkan di rawa-rawa. Manfaat dari tanaman tumbuhan air ini, yang pertama, bagi masyarakat ini merupakan sayur atau dapat dikonsumsi. Biasanya dibuat tumis, cah, atau lalap. Kangkung ternyata juga berkhasiat sebagai anti racun dan bisa mengobati berbagai gangguan kesehatan. Kangkung ini berfungsi sebagai penenang dan mampu membawa zat berkhasiat ke saluran pencernaan. Itulah sebabnya tanaman ini mempunyai kemampuan menetralkan racun di tubuh manusia. Dan terakhir yaitu teratai. Teratai memiliki taksonomis
dari kingdom Plantae atau tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Nymphaeales, famili Nymphaeae, dan genus Nymphaea, spesies Nymphaea alba. Morfologi dari teratai sendiri memiliki akar teratai tumbuh di bawah permukaan air sehingga tidak terlihat. Daun dari teratai ini muncul di permukaan air bersamaan dengan bunganya, berbentuk bulat dengan pinggiran halus dan agak menggulung ke dalam. Warna daun teratai bervariasi, ada yang berwarna hijau agak muda dan cerah, serta ada juga yang berwarna hijau tua. Daun teratai ini tidak mengandung lilin pada permukaannya, sehingga jika air menetes, maka tidak akan membentuk butiran. Jika dilihat dari atas, daun teratai nampak seperti wadah yang menjadi tempat saji bunga teratai. Bunga teratai sendiri memiliki warna berwarna ungu atau merah keunguan dan hidup di permukaan air, dan bunganya muncul dari tangkainya. Bunga teratai merupakan perpanjangan dari rimpang. Sedangkan tangkai bunga daun teratai ini berada di bagian tengah daun. Tangkai ini berasal dari rizoma yang ada di dalam lumpur atau bagian dasar tempat tumbuhnya teratai. Umumnya, teratai tumbuh di kolam, sungai, atau rawa dengan perairan tenang, sehingga teratai ini mampu tumbuh dan menjalar dengan tegak. Habitat dari teratai ini tumbuh dengan baik di negara tropis maupun subtropis di seluruh dunia. Bunga ini akan tumbuh dengan baik di perairan tenang, bahkan di kondisi air yang kotor sekalipun. Teratai yang saat ini tersebar di negara-negara tropis pada umumnya berasal dari Mesir. Manfaat dari teratai sendiri, selain digunakan untuk tanaman hias, teratai ini sebenarnya bunga yang bisa dimanfaatkan sebagai berbagai keperluan lain, terutama yang berhubungan dengan kesehatan tubuh, seperti obat batuk, obat diare, sebagai penetral dari tekanan darah, mengatasi susah tidur atau insomnia, dan menghentikan mimisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.